Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi dengan kuliah online karena ya seperti biasa, saya dan Mas Eko mengucapkan permintaan maaf karena sampai hari ini kita belum bisa kuliah offline di kelas. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas soal sumber-sumber penerimaan negara. Nah, terkait dengan keuangan negara, nanti kita akan bahas sedikit mengenai apa sih keuangan negara itu, kemudian keuangan negara bisa dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya sumber-sumber penerimaan negara. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dibahas secara mendetail terkait dengan keuangan negara itu sendiri, tetapi kali ini kita akan membahas detail di satu subbagian, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Jadi negara itu dapat uang, istilahnya pendanaan itu dari mana saja sih sampai bisa istilahnya memberikan pelayanan yang baik, baik barang maupun jasa kepada masyarakat, gitu ya. Nah, kalau kita bicara sumber-sumber penerimaan negara ya, atau pengelolaan keuangan negara, sebetulnya dengan adanya perubahan paradigma yang semula memandang pemerintah itu adalah sebagai penguasa yang mempunyai kekuasaan pemerintah atau government menjadi tugas sebagai lembaga pelayanan publik dengan sendirinya akan dituntut untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara baik. Nah, di mata kuliah lain mungkin teman-teman juga sudah belajar mengenai good governance ya, konsep good governance itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah menjalankan indikator untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau indikator untuk mengklaim bahwa good governance itu sudah dilakukan atau sudah diimplementasikan di Indonesia adalah dengan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik, karena aspek keuangan merupakan titik pangkal dari semua kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah, gitu. Nah, nanti kita akan juga bahas mengenai kenapa sih keuangan negara menjadi salah satu main point ya, atau indikator penting dalam mengelola sebuah negara. Kemudian apa saja sumber-sumbernya nanti kita akan bahas setelah ini. Oke. Kalau kita bicara keuangan negara, apa sih yang dimaksud dengan keuangan negara itu sendiri? Nah, di sini saya sudah cantumkan bahwa keuangan negara itu sering diistilahkan dengan public finance. Atau kalau kita belajar di mata kuliah ini adalah dengan keuangan publik gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan publik adalah pemerintah atau government, sehingga keuangan negara dalam arti sempit adalah government finance, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber dana, kemudian bagaimana melakukan pembelanjaan untuk mencapai tujuan pemerintah. Nah, balik lagi bahwa tujuan pemerintah itu kan sebetulnya ada di pembukaan Undang-Undang 45 ya, di konstitusi kita. Nanti silahkan dibuka lagi di alinea keempat, sebetulnya ada 4 tujuan pemerintah. Government purpose itu sudah dicantumkan, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan. Kemudian mungkin lebih spesifiknya menyediakan pelayanan publik yang prima atau yang terbaik bagi masyarakatnya. Itu sebetulnya tujuan yang normatif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi tidak boleh pemerintah itu pada akhirnya memperkaya dirinya sendiri. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi balik lagi tujuan secara normatif dan seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam arti luas, kegiatan pemerintah sendiri berada dalam sektor publik, yaitu merupakan kegiatan pemerintah dalam menyediakan barang publik atau public goods. Kita juga sudah belajar terkait dengan barang publik, semi publik dan lain sebagainya ya di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, public goods atau barang publik ini untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak.
Sementara untuk kegiatan sektor private akan dilakukan oleh swasta di mana dalam penyediaan barang sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Nah, kita juga sudah belajar terkait dengan ini. Saya rasa teman-teman juga sudah paham dan apa namanya, nanti kalau misalnya lupa apa sih barang private, kemudian barang public, semi public gitu, silakan dibuka lagi materinya, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan yang baik atau good governance tadi, tentu saja harus didasarkan pada beberapa prinsip pengelolaan keuangan. Yang mana prinsip tersebut salah satunya adalah terkait dengan keterbukaan atau apa namanya, open dan accountability. Jadi pemerintah itu dituntut untuk terbuka, kemudian akuntabel. Nah, ini kan dua apa namanya, kategori tadi adalah salah dua dari prinsip good governance ya, bahwa adanya keterbukaan, adanya akuntabilitas, transparansi itu untuk mewujudkan good governance seperti itu. Nah, kalau teman-teman bicara mengenai akuntabilitas juga dan transparansi juga keterbukaan, ini kaitannya dengan kalau teman-teman pernah mendengar WTP, jadi ada laporan keuangan pemerintah yang WTP wajar tanpa pengecualian. Nah, itu salah satunya untuk membuktikan bahwa ini loh pemerintah kita dalam hal pengelolaan keuangan itu ya terbuka, transparan gitu dan akuntabel. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kemudian pemerintah melakukan reformasi keuangan sektor publik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai dasar dalam melakukan kebijakan perombakan dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, ini nanti silakan teman-teman buka karena apa? Saya tidak mungkin akan membahas undang-undangnya secara rinci karena kalau mau baca undang-undang, silakan teman-teman baca sendiri, kemudian apa saja yang diatur di dalam undang-undang keuangan negara tersebut. Dan sampai hari ini undang-undang itu masih dipakai untuk membuat policy atau kebijakan terkait dengan keuangan negara. Nah, kemudian diikuti dengan terbitnya beberapa peraturan pelaksana seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Makanya ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu semuanya diatur di dalam regulasi. Jadi sekali lagi pemerintah kita melakukan sesuatu, membuat sebuah kebijakan tidak mungkin tidak didasarkan oleh sebuah regulasi atau peraturan ya. Jadi nanti silahkan dibaca sendiri undang-undangnya, tetapi pada intinya undang-undang tersebut adalah mengatur soal keuangan negara kita, terutama ya Indonesia ya. Dan bagaimana dengan keuangan daerah? Tentu dari undang-undang tersebut pemerintah daerah dapat mengeluarkan perda atau perbub atau pergub dan lain sebagainya untuk menurunkan atau menyesuaikan undang-undang. Jadi misalnya kalau kita bicara daerah, pasti daerah itu mempunyai potensi, kondisi yang berbeda-beda setiap daerah ya di Indonesia. Nah, jadi setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah itu bisa menurunkan atau bisa membuat sebuah peraturan, tetapi yang harus dicatat teman-teman adalah bahwa pemerintah daerah tidak pernah bisa membuat sebuah undang-undang. Karena undang-undang itu adalah ranahnya pemerintah pusat gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi dan potensi yang ada di daerahnya yang harus diatur sendiri kalau kita bicara otonomi daerah ya. Nah, makanya pemerintah daerah itu menurunkan regulasi dari sebuah undang-undang menjadi peraturan entah peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati dan lain sebagainya.
Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah salah satu indikator untuk melihat seberapa besar keterlibatan pemerintah di sektor publik akan tercermin di bidang keuangannya. Semakin besar keterlibatan pemerintah di sektor publik, maka alokasi anggaran keuangan juga akan semakin besar. Jadi itu ya. Sekali lagi bahwa semakin besar keterlibatan pemerintah di sektor publik, maka alokasi anggaran keuangan juga akan semakin besar. Nah, ini teman-teman juga bisa cermati sendiri, mau mencermati secara general, nasional, atau pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, silahkan. Jadi, kalau pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu tinggi di dalam sektor publik atau keterlibatannya itu tinggi, maka pasti alokasi anggaran keuangan juga akan semakin besar. Tetapi kalau misalnya keterlibatan pemerintah itu di bidang sektor publik kurang, maka alokasi anggarannya akan berkurang juga. Contohnya adalah ketika kita bicara APBD, pasti setiap daerah itu memiliki APBD yang berbeda-beda. Kenapa? Bisa jadi situasi, kondisi, dan juga potensinya ya berbeda, atau mungkin penerimaan anggarannya juga kurang. Misalnya kalau kita bandingkan Papua dengan Jawa, Pulau Jawa itu pasti berbeda. Apa yang membedakan? Apakah keterlibatan sektor publik di Papua itu rendah dibandingkan di Jawa? Nanti silahkan dilihat. Itu bisa dianalisa. Nah, jadi, keuangan negara secara luas adalah kegiatan pemerintah di sektor publik. Dengan kata lain, keuangan negara mempunyai peran atau campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini pasti ya. Nah, adapun kegiatan campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui, ingat teman-teman, kenapa pemerintah itu harus intervensi dalam bidang tanda kutip ekonomi, karena pemerintah akan menentukan bagaimana market atau pasar itu dijalankan gitu ya. Tetapi kalau misalnya market atau pasar dibiarkan sendiri, ya kemarin kita sudah bahas terkait dengan why market fails. Kemudian pas market itu gagal, kegagalan pasar, terus kemudian campur tangan pemerintah itu menjadi sangat penting. Nah, ini pentingnya kecampur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi dapat dilakukan melalui, pertama, pajak yang dipungut oleh pemerintah, FYI, for your information, pajak itu merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Nggak cuma di Indonesia, tetapi negara lain hampir di seluruh dunia, pajak itu merupakan penerimaan atau pendapatan negara yang paling besar. Kedua, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui anggaran belanja. Ketiga, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat secara langsung mengikat masyarakat. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal campur tangan pemerintah, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui anggaran belanja atau APBN, APBD, kemudian peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah beberapa hal yang bisa dilihat dengan kasat mata bahwa campur tangan pemerintah itu nyata. Campur tangan pemerintah itu ya memang ada gitu. Nah, sementara keuangan negara sebagai suatu ilmu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mencari sumber-sumber dana dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tadi ya kita sudah bahas terkait dengan pentingnya keuangan negara dan kenapa sih pemerintah itu harus mencari sumber-sumber dana untuk negara. Oke, nah
Ini kalau kita bicara hak negara terkait dengan keuangan negara dan juga kewajiban. Sebetulnya hak dan kewajiban ini sangat sangat melekat, untuk negara ya. Ya kalau ada hak pasti ada kewajiban, kalau ada kewajiban pasti ada haknya, gitu. Nah, di sini ada beberapa hak dan juga kewajiban. Haknya yaitu pertama, hak mencetak uang. Kemudian yang kedua, hak melakukan pinjaman, hak mengadakan pinjaman paksa, hak untuk memungut pajak, dan hak menarik iuran dan pungutan. Nah, dalam hal ini hak untuk mencetak uang itu artinya negara adalah satu-satunya lembaga yang dapat mencetak uang, di mana hak tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Kemudian mencetak uang adalah salah satu sumber pembiayaan negara. Namun, berapa besar jumlah uang yang akan dicetak harus bisa mempertimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan. Kalau kita bicara pencetakan uang, pasti teman-teman tahu juga Zimbabwe ya. Jadi di Zimbabwe itu malah uangnya sangat besar pencetakannya, bahkan sampai satu orang itu bisa megang uang mungkin 2 triliun, 3 triliun gitu. Tapi terkait dengan providing atau penyediaan barang dan jasanya itu limited. Nah, makanya kenapa bisa terjadi inflasi, dan inflasi itu menjadikan sebuah negara itu, indikator negara itu miskin, ya karena inflasi tersebut. Dan uh, itu tadi ya, bahwa providing atau penyediaan barang dan jasanya itu tidak sebanding dengan uang yang dicetak. Nah, ini harus juga diperhatikan pemerintah. Kedua, melakukan pinjaman. Nah, pinjaman adalah salah satu sumber pembiayaan negara juga, di mana pinjaman dapat berupa pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Jika dilihat dari jangka waktu, pinjaman dapat berupa pinjaman pendek dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman negara kepada masyarakat dilakukan dengan menerbitkan obligasi yang diperjualbelikan kepada masyarakat, gitu. Kemudian yang ketiga, mengadakan pinjaman paksa. Nah, maksudnya apa? Pinjaman paksa itu adalah tindakan negara untuk melakukan pemotongan nilai uang atau sunering. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah apabila kondisi perekonomian dalam kondisi yang sangat sulit. Misalnya terjadi hyperinflasi, kebijakan pemotongan nilai uang pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi mencapai kurang lebih 600%. Kemudian hak untuk memungut pajak, jelas ya bahwa karena pajak itu merupakan sumber penerimaan yang paling tinggi atau menjadi utama di sebuah negara, maka negara juga berhak untuk memungut pajak dan pasti ada regulasinya. Kemudian yang terakhir adalah menarik iuran dan juga pungutan. Maksudnya ini berbeda dengan pajak, pembayarannya tidak mendapatkan imbalan langsung, tetapi atas pembayaran iuran atau pungutan ini berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Misalnya pemungutan atas pemberian hak atas tanah. Kemudian kita masuk ke kewajiban. Ada 2 kewajiban yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan keuangan. Pertama, kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara. Ya, tugas negara pasti balik lagi ke konstitusi ya, bahwa di situ sudah dijelaskan secara jelas apa sih tujuan negara, yaitu tugasnya. Tugas negara adalah 4 poin yang ada di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian kewajiban membayar tagihan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini misalnya private company. Jadi misalnya barang-barang milik negara itu negara atau pemerintah itu ingin mengadakan
pengadaan infrastruktur, misalnya jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ternyata yang menang tender adalah pihak ketiga, yaitu non-pemerintah atau private sector. Nah, kewajibannya adalah ya membayar tagihan dari pihak ketiga atau pihak yang diajak kerjasama. Oke, kemudian setelah kita mengetahui hak dan kewajiban, di sini juga dituliskan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian keuangan negara itu sebetulnya dapat dilihat dari beberapa aspek atau beberapa sudut. Pertama, sisi subjek, objek, proses, dan tujuan. Kalau kita lihat dari sisi objek, yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, intinya objek itu ya barangnya ya. Kemudian kalau kita bicara sisi subjek, keuangan negara itu meliputi seluruh objek yang dimiliki negara. Itu keywordnya. Dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah. Perusahaan negara atau daerah ini kita sering nyebutnya BUMN dan BUMD, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Nah, jadi kalau subjek itu siapa sih yang memiliki gitu. Kalau tadi objek itu adalah barangnya, kalau subjek itu ya siapa personnya, ya negara. Negara siapa? Bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau dari sisi prosesnya gimana? Kalau dari sisi proses, keuangan negara itu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Ada proses di situ ya. Jadi keywordnya atau kuncinya adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek. Ya bisa dari perumusan kebijakan hingga mempertanggungjawabkannya. Itu proses. Kemudian kalau tujuan, keuangan negara itu bertujuan untuk meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Kata kuncinya ada di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara itu adalah tujuannya. Jadi dari sini saya kira teman-teman juga bisa mengidentifikasinya atau membedakannya apa sih sisi objek, sisi subjek, proses dan tujuan ya. Karena pengertiannya pun juga sudah jelas. Nah, kita masuk ke penerimaan pemerintah atau penerimaan negara. Government revenue atau penerimaan pemerintah adalah menurut ATEP 2004, semua penerimaan kas umum atau kas pemerintah pusat dan daerah dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan daerah. Artinya, seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, termasuk pencetakan uang, pinjaman pemerintah, menjalankan berbagai pungutan dari masyarakat yang didasarkan pada undang-undang, itu adalah penerimaan negara. Gitu ya. Jadi intinya penerimaan negara itu adalah sumber-sumber keuangan yang sah, legal, dapat dilakukan oleh pemerintah. Itu menjadi penerimaan negara atau penerimaan pemerintah. Sumber-sumber penerimaan negara apa saja? Pertama, saya tadi sudah sebutkan terkait dengan pajak ya. Pajak itu adalah
main poin dari sebuah penerimaan negara. Artinya pajak itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Kemudian dapat juga berupa retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, nah ini kita sebut dengan BUMN, BUMD tadi, kemudian denda dan juga sita, sumbangan, hadiah, hibah, kemudian dari pencetakan uang, pinjaman atau hutang, dan juga undian negara. Itu beberapa sumber-sumber penerimaan yang sah, legal, dapat dilakukan oleh negara. Nah, kalau kita bicara Indonesia, konteksnya dalam negara kita, penerimaan negara itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, struktur APBN. Nah, anggaran pendapatan belanja negara. Apa saja sih sumber-sumber penerimaan negara? Pertama, kalau berdasarkan struktur APBN, pendapatan negara itu bisa dari pertama, penerimaan dalam negeri yang meliputi penerimaan pajak. Again, saya bilang bahwa pajak ini nilainya sangat tinggi. Kontribusi pajak terhadap economic growth atau keuangan negara itu sangat sangat tinggi atau sangat besar. Pajak itu meliputi pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan luar negeri. Kalau pajak dalam negeri ya banyak sekali ya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, kemudian pajak yang lain. Kalau pajak perdagangan luar negeri ya bea masuk dan juga pajak ekspor atau bea keluar. Kemudian menurut APBN penerimaan negara bukan pajak juga dibagi menjadi 4. Pertama, penerimaan sumber daya alam. Karena kita juga punya sumber daya alam yang sangat melimpah, itu bisa menjadi penerimaan negara yang bukan pajak. Kemudian bagian laba BUMN, kemudian PNBP, sisa surplus Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah hibah. Kemudian kalau penerimaan pembiayaan seperti apa? Penerimaan sektor perbankan, privatisasi BUMN, penjualan aset, penjualan obligasi pemerintah, dan juga pinjaman luar negeri. Nah, kita masuk ke pajak. Pajak itu apa sih? Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, pusat maupun daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Of course, jenis pajak di Indonesia pasti ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Nah, ya tadi ya kita sudah bahas terkait dengan macam-macam pajak tadi. Ada 2 macam, pajak domestik dan juga luar negeri. Kalau yang paling banyak memang pajak domestik, yang pungutannya itu ya masyarakat lokal atau masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Nah, jadi kalau tadi pajak itu pemerintah tidak dapat memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya, tapi kalau retribusi itu pemerintah dapat memberikan langsung imbalan bagi pembayarnya. Contohnya adalah pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, RSUD gitu. Pelayanan perpajakan oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah dan lain sebagainya. Itu imbalannya kan langsung ya. Jadi kayak misalnya kita sudah membayar retribusi, ya kita mendapatkan pelayanan atau barang itu gitu. Nah, kalau kita bicara sumber-sumber dana dari keuntungan BUMD apa atau BUMN, pertama, sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh dari BUMN. Begitu pula dengan BUMD, pemerintah dapat sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. Simple ya. Kemudian yang selanjutnya denda dan sita. Nah, di sini pemerintah berhak memungut denda atau menyita aset milik masyarakat
dengan ketentuan apabila masyarakat atau individu kelompok organisasi diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Yang paling sering kita jumpai adalah denda pelanggaran lalu lintas ya. Kalau misalnya teman-teman naik motor, mobil, kemudian ada razia polisi terkait dengan surat-surat kendaraan, ketika teman-teman tidak punya ya eh, pemerintah melalui kepolisian bisa memberikan denda atau melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh masyarakat atau tadi si pengendara motor atau mobil. Kemudian denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tertagih, itu biasanya misalnya pinjam di bank Indonesia ya, maksudnya bank yang punyanya pemerintah. Nah, ketika sudah jatuh tempo, misalnya hutang, tidak, terus kemudian jaminannya rumah, ya rumah itu bisa disita gitu. Itu adalah sumber dari penerimaan negara. Bagaimana dengan pencetakan uang? Nah, pencetakan uang umumnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi tadi ya yang saya katakan. Contohnya negara termiskin, Zimbabwe, dia mencetak uang sangat-sangat banyak, tetapi pemerintah tidak memperhatikan barang dan juga jasa yang disediakan. Nah, akhirnya itu menimbulkan inflasi yang sangat tinggi. Dan inflasi itu bisa menimbulkan sebuah kemiskinan. Kemudian pinjaman. Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi perbankan, institusi non-bank, maupun individu. Nah, pinjaman ini contohnya negara kita pinjam ke World Bank atau IMF. Itu juga sumber penerimaan negara. Artinya ketika pemerintah kita tidak mencukupi anggarannya, misalnya kalau kita bicara hari ini karena COVID-19 misalnya ya, kemudian pemerintah harus berhutang ke World Bank atau IMF. Nah, itu menjadi bebannya pemerintah yang harus dibayarkan berikut dengan bunganya gitu. Nah, walaupun kita tahu bahwa beban pemerintah, beban pinjaman uang pemerintah itu juga secara tidak langsung menjadi beban masyarakat kita gitu. Karena mungkin salah satu cara untuk mengembalikan pinjaman itu adalah dengan menaikkan pajak yang semakin tinggi bagi masyarakatnya. Itu alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi kadang kalau misalnya wah kenapa pajaknya naik? Nah, mungkin itu salah satunya untuk mempercepat melunasi pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, kemudian kita berlanjut ke sumbangan, hadiah, dan hibah. Nah, terkait dengan sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah sendiri. Bisa dari dalam negeri maupun luar negeri, kemudian tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan hal itu, kemudian sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberikan sumbangan, yang memberikan hadiah, atau memberikan hibah. Contohnya adalah kalau kita bicara hari ini dengan adanya pandemi COVID-19, banyak sekali sumbangan-sumbangan dari beberapa pihak ya. Bahkan pihak-pihak private atau private sector itu menyumbang dana untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat. Contohnya kayak kemarin kita tahu TikTok atau Grab, kemudian masyarakat sendiri yang tergabung dari influencer misalnya, kemudian banyak sekali institusi, individu maupun pemerintah sekalipun berlomba-lomba untuk memberikan sumbangan atau hibah kepada korban atau masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 yang sangat serius gitu. Nah,
Ini yang disebut sumbangan hadiah yang makanya sumbangan ini tidak dapat dipastikan perolehannya gitu. Karena ya itu sesuai dengan sukarela memberikan sumbangan tersebut. Nah, itu salah satu penerimaan negara lagi yang alokasinya nanti bisa dibagi-bagi. Misalnya daerah A, daerah B, daerah C mendapatkan sumbangan yang berbeda-beda ya, atau negara sendiri, central government mendapatkan sumbangan dari luar negeri misalnya. Nah, itu tergantung pemerintah pusat nanti membaginya ke daerah seperti apa gitu. Kemudian penyelenggaraan undian berhadiah, nah ini beberapa negara menyelenggarakan undian berhadiah seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, dan negara yang saya sekarang tinggal sendiri atau Taiwan gitu. Nah, ini juga sebuah penerimaan ya, artinya contohnya kalau di Taiwan sendiri, kalau kita belanja nanti kita dapat fapiao atau kwitansi yang itu bisa di-scan dan itu diundi nanti setiap 2 bulan sekali. Kenapa itu bisa disebut penerimaan? Karena negara sendiri memperoleh keuntungan dari belanja tersebut ya. Kemudian ya walaupun kita tidak tahu berapa persen, tetapi karena masyarakatnya itu mungkin akan lebih demand-nya masyarakat untuk belanja, untuk mendapatkan undian hadiah itu dari pemerintah sangat tinggi, makanya banyak orang yang menggunakan kesempatan itu untuk belanja kita tidak tahu akan dapat atau enggak gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh pemerintah dan itu sebuah pilihan gitu ya. Kalau pemerintah itu merasa mumpuni, merasa mampu, ya bisa dilakukan, tetapi negara kita tidak melakukan itu. Hanya beberapa negara yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian again, karena pajak adalah penerimaan utama negara, maka pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada beberapa prinsip, seperti yang sudah dikemukakan oleh Adam Smith, yang selanjutnya disebut dengan the Four Canon of Adam Smith, atau the Four Maxims, yaitu pertama, equality dan juga equity. Kedua, certainly. Ketiga, convenience of payment. Kemudian yang terakhir adalah economic of collection. Nah, kalau kita bicara pajak, pemungutan pajak, artinya gini, pemerintah sendiri, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, itu tidak bisa semena-mena dalam melakukan pemungutan pajak. Artinya tadi ya yang saya katakan tadi bahwa pemerintah pusat karena punya pinjaman uang yang sangat tinggi di IMF dan juga World Bank, kemudian seenak jidatnya itu menaikkan pajak setinggi-tingginya misalnya. Nah, itu tidak bisa, tetapi itu tadi bahwa karena pajak adalah penerimaan utama negara, Adam Smith menyarankan ada 4 hal yang harus diperhatikan atau 4 prinsip yang harus diperhatikan yang disebut Four Maxims atau Four Canon. Ya, kalau kita bicara equality dan juga equity, ini kan artinya kesamaan dan juga keadilan. Nah, hal ini mengandung arti bahwa orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Oleh karena itu, pajak dipungut tidak semata-mata melihat pada objek pajaknya, tetapi daya pikul subjek pajak menjadi dasar untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Contohnya yang paling simpel atau yang paling gampang adalah orang yang punya mobil mewah atau mobil sport dengan mobil biasa, katakanlah Avanza atau misalnya Xenia gitu ya, itu pasti akan memiliki beban yang berbeda. Nah, di sini arti equality dan juga equity
tidak serta-merta ketika oke dia punya mobil, saya juga punya mobil berarti pajaknya sama, enggak. Jadi equality dan juga equity itu adalah sama tetapi adil gitu. Orang yang mempunyai mobil sport pasti pajaknya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang mempunyai mobil yang biasa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan certainly. Apa sih certainly? Certainly itu di dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum, sehingga dalam setiap pemungutannya harus berdasar pada undang-undang yang akan memberikan kejelasan, bersifat tegas, dan tidak mengandung arti ganda, sehingga tidak memberikan peluang orang untuk melakukan penafsiran. Di samping itu, orang yang tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak dikenakan sanksi yang tegas dan hendaknya masyarakat yang taat dan disiplin dalam membayar pajak hendaknya diberikan penghargaan. Nah, terkait dengan certainly ini, sebetulnya kalau teman-teman pernah tahu yang namanya tax amnesty, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk untuk menggugah atau untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini loh ada pengampunan pajak, makanya silahkan bayar yang kemarin-kemarin belum bayar gitu. Nah, itu salah satu cara pemerintah untuk tetap memiliki penerimaan negara melalui pajak, karena kasus di Indonesia itu banyak sekali orang-orang kaya ya dalam tanda kutip itu yang tidak taat pajak. Nah, ketika banyak sekali oknum-oknum yang tidak membayar pajak, maka sebetulnya pemerintah itu bisa memberlakukan peraturan yang mungkin bisa dendanya itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4, 5 kali lipat. Tetapi pemerintah kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kadang kita tahu ya bahwa hukum di Indonesia sendiri juga kadang masih tumpang tindih. Kemudian hukum di Indonesia itu kadang juga multitafsir, sehingga yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pengampunan pajak. Artinya tax amnesty yang beberapa tahun terakhir dilakukan oleh pemerintah itu untuk kita bisa memaksimalkan pendapatan kita itu dengan pengampunan pajak. Mereka tetap membayar pajak tetapi tidak sebesar pajak yang sesungguhnya dibayar gitu. Nah, kemudian yang ketiga, convenience of payment. Nah, ini adalah prinsip kecocokan atau kelayakan agar perasaan bebas atas pemungutan pajak yang dirasakan oleh masyarakat tidak terlalu berat, maka dalam pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada saat paling dekat wajib pajak tersebut memiliki uang. Nah, biasanya pemungutan pajak itu akan dipotong langsung kalau pegawai ya. Kalau pegawai itu biasanya akan dipotong langsung ketika mereka gajian. Sehingga mereka tidak merasa keberatan untuk membayar pajak karena sudah otomatis dipotong. Itu adalah salah satu cara untuk meringankan si pembayar. Kemudian yang terakhir adalah economics of collection, artinya prinsip ini terkait dengan biaya pemungutan pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, jangan sampai dengan melakukan pemungutan pajak justru akan mengakibatkan kerugian finansial karena biaya pemungutan pajaknya lebih besar dari perkiraan penerimaan dari pajak tersebut, gitu. Jadi tetap memperhatikan atau mengindahkan prinsip economic of collection. Nah, kita masuk ke sesi terakhir yaitu diskusi. Jadi saya minta nanti teman-teman bisa menjawab diskusi ini di My Class. Pertama, teman-teman harus menjawab mengapa pemerintah mencari sumber-sumber pendapatan negara. Kalau teman-teman tadi memperhatikan di awal-awal saya sudah berulang kali katakan ya, kenapa sih pemerintah harus mencari sumber pendapatan negara melalui penerimaan negara yang possible dan legal, yang sah gitu ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kedua,
Berikan contoh penerimaan di daerah masing-masing tinggal. Sebutkan dengan detail apa saja. Contohnya terkait dengan retribusi, sebutkan apa saja retribusinya, atau BUMD, sebutkan apa saja usaha dari pemerintah daerah, dan mungkin yang lain-lain. Nah, jadi gini, yang poin kedua ini, teman-teman misalnya tinggal di Yogyakarta ya. Saya di Yogyakarta, kemudian tadi kan ada 8 ya, yang 8 possibility atau kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi yang terakhir, poin terakhir terkait dengan undian tadi ya, itu tidak dilakukan karena pemerintah pusat sendiri tidak mengatur itu. Sehingga sumber penerimaan daerah itu bisa mungkin hanya 4, 5, atau 6, atau 7 gitu. Nah, silakan diidentifikasi dari 7 poin tadi, mana saja yang merupakan pendapatan atau sumber penerimaan di daerah. Misalnya saya tinggal di Jogja, oh ada pajak, pajaknya apa saja? Oh ternyata pajaknya sama kayak pemerintah pusat, ada PPH, ada PNBP, dan lain sebagainya. Nanti silahkan disebutkan. Kemudian retribusi, apa saja retribusi yang dilakukan oleh pemerintah? Sebutkan semuanya. Kemudian, oh ada juga di Yogyakarta BUMD, usahanya apa saja? Silahkan disebutkan, misalnya Pertamina dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini belajar untuk mengidentifikasi daerah masing-masing, apa saja sumber penerimaan daerah gitu. Nah, bisa jadi Yogyakarta berbeda dengan Jawa Timur. Oh, Yogyakarta hanya 6 sumber penerimaan yang bisa dilakukan, ternyata Jawa Timur bisa 7 gitu ya. Nanti bisa bisa saling diskusi setelah itu, nanti kita akan mencoba bahas juga kalau kalau memungkinkan ya. Nah, itu saja teman-teman, mudah-mudahan diskusi kali ini bisa memberikan pengetahuan baru buat teman-teman terkait dengan sumber-sumber penerimaan negara dan juga keuangan negara. Harapannya ini akan bisa mengantarkan mata kuliah ke semester selanjutnya, karena nanti di semester selanjutnya teman-teman akan belajar soal manajemen keuangan publik ya. Kalau ini kan baru dasar-dasar keuangan publik. Jadi teman-teman baru istilahnya baru di luarnya, belum sangat mendalam gitu. Kemudian ya saya selalu berdoa semoga teman-teman di sana atau di Indonesia diberikan kesehatan dan juga mampu mengikuti kuliah di semester 1 ini sampai akhir, dan ya walaupun online tetapi saya harapannya diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan dengan online ini bisa memberikan dampak yang sama seperti ketika kita bertemu di kelas. Jangan sungkan kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan bisa WhatsApp saya atau bisa tulis di komentar atau bisa bahas di grup WhatsApp atau email dan lain sebagainya. Saya terbuka untuk diskusi dengan teman-teman. Oke, gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.